Oke, halo selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya. Kali ini dalam channel saya akan membahas tentang pencerminan atau biasa disebut dengan refleksi. Ini merupakan materi transformasi geometri. Nah, kembali menarik kita membahas materi ini. Mengapa ini sangat penting? Karena agar kita bisa mengetahui bagaimana pencerminan terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Dan dalam kehidupan sehari-hari ini lebih penting, yaitu kita bisa melihat bayangan kita atau refleksi kita terhadap suatu cermin atau pacuan atau acuan kita. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan ini, jangan lupa untuk mendukung channel saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendukung channel saya. Semoga amal dan kebaikan saudara selalu berlimpah. Baik, kita akan lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan pencerminan? Atau apa itu pencerminan? Oke, pencerminan itu menghasilkan bayangan yang tergantung pada acuannya. Nah, acuan di sini maksudnya adalah di mana posisi kita atau posisi suatu titik pada cermin. Nah, maka misalnya kalau cerminnya berhadapan dengan acuan atau fokusnya, maka bayangannya akan sehadap. Nah, begitu yang dimaksud dengan pencerminan. Nah, kita lanjut, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Nah, atau pencerminan terhadap sumbu X. Jadi di sini sebagai cerminnya itu adalah sumbu X. Dalam koordinat kartesius, perhatikan di sini ada gambar, ada sebuah titik A, B, D, C, di mana membentuk sebuah segitiga. Nah, bayangannya terhadap sumbu X itu berada di bawah sumbu X, yang juga berbentuk sebuah segitiga di titik A, B, dan C, di titik bayangan A, bayangan B, dan bayangan C, gitu ya. Nah, bagaimana sih bentuk refleksi terhadap sumbu X? Ini notasinya. Titik A di A, C direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A, min C. Ya. A, min C. Nah, kalau dinotasikan yaitu 1,100 min 1. Itu ya. Oke, next kita lanjut. Jadi harus ingat bentuk persamaan refleksinya ya. Notasinya nanti kita lihat di contoh. Berikutnya refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini terhadap sumbu Y itu sehadap seyogianya, tapi ini tidak muncul ya. Sehadap terhadap sumbu, atau kita kembali lagi ke sini tadi untuk bisa memperlihatkannya. Nah, ini misalnya titik A, B, C dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia berhadapan terhadap sumbu Y. Nah, jadi ini sehadap dengan titik A, B, C ini sehadap dengan bayangannya. Ya, nanti. Nih. Nah, kemudian di sini yang berbeda adalah refleksinya ditulis dalam notasi titik A di A, E direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan min A, C. Nah, jadi berbeda di sini. Kalau yang tadi A, min C, di sini min A, C. Artinya min 1,0 min 1,0,0,1. Itu maksudnya ya. Itu bentuk matriknya, persamaan matriknya. Nah, kita lihat yang selanjutnya refleksi terhadap titik asal di 0,0. Bisa dilihat sini gambar berarti di sini cerminnya berada di titik 0,0 sehingga bayangannya juga berseberangan. Berseberangan ya. Maka bentuk refleksinya ini ditulis titik
A, C direfleksikan terhadap titik asal 0,0 menghasilkan bayangan min A, min C. Atau notasi matriknya min 1, 0, 0, min 1. Tuh ya. Nah, untuk dapat mempelajarinya ini atau lebih memahaminya, mari kita lihat contoh. Ini contoh, tentukan bayangan jajar genjang A, B, C dengan titik sudut A min 2,4, B 0,5, C 3,2, dan D 1,11. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi kita harus betul-betul memahami apa yang diminta atau diinginkan oleh soal. Di sini direfleksikan terhadap sumbu X. Ya. Berarti kita refleksikan ini dulu atau kita cerminkan bayangan sehingga nanti menghasilkan bayangan A di min 2,4 ini berapa nanti ya. Setelah dapat hasil itu, setelah dapat hasil refleksi yang pertama atau dari awalnya, maka dilanjutkan dengan refleksi atau pencerminan yang kedua. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada refleksi terhadap sumbu X adalah sebagai berikut. Bayangan A sama dengan bayangan indeks bayangan A, indeks bayangan B. Sama dengan kita ini bentuk matriknya ya. 1, 0, 0, min 1 dikali A, B. A, B adalah titik di A tadi, yang mana nilainya adalah min 2,4. Maka 1 kali min 2 ditambah 4 kali 0, ya tetap min 2 ya. Kemudian min 2 kali 0 itu 0, min 1 kali 4 min 4. Jadi hasilnya adalah min 2, min 4. Nah, kalau mau menggunakan ini, yaitu dengan cara translasi, ya, maka di sini A, min 2,4 direfleksikan terhadap sumbu X di menghasilkan bayangan A, yaitu min 2, min 4. Jadi sama, dan seterusnya ini sama ya. Nah, bisa dipelajari, nanti dilanjutkan. Nah, hasilnya bisa dikirim di kolom komentar juga. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya. Ini terhadap sumbu Y. Ya, refleksinya terhadap sumbu Y. Jadi di sini refleksi kedua, ada tanda petik 2, artinya menandakan bahwa dua kali pencerminan ya, atau 2 kali bayangan. Kita tulis bayangan kedua A dan B. Min 1, 0, 0, min 1 dikali bayangan A kali bayangan B. Bayangan A dan B ini tadi kita sudah ketahui min 2,4. Maka langsung saja kita kalikan ya. Min 2 kali min 1 ya positif 2 ditambah 0 kali min 4 maka 2. Min 2 dikali 0, 0. Min 4 kali 1, min 4. Maka 0 ditambah min 4, min 4. Jadi yang seterusnya ini bisa diisi ya teman-teman. Jadi di sini kita ingin lihat bagaimana refleksinya terhadap sumbu Y yang dinotasikan, refleksi yang dinotasikannya. Bayangan A min 2, min 4 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan yaitu 2 dan min 4. Untuk selanjutnya ini bisa dilanjutkan di rumah ataupun bersama teman, baik pun bersama guru. Terima kasih untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman.